Indonesia darurat kenegarawanan. 2 pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan Saya berharap asli dan tidak aslinya ijazah Jokowi itu harus betul-betul dibuktikan. Ya. Apakah pembuktiannya akan di sidang Mas Roy atau yang lain, itu nanti kita lihat. Nah, baik. Kita harus cermat melihat persidangan ke depan nanti. Sesungguhnya apa sih yang akan didakwakan? Ya. Apa yang akan dibuktikan? Itu penting loh. Jangan sampai kemudian kita berpikir, wah ini pembuktian ijazah asli palsu dan lain sebagainya. Ternyata kasusnya adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi secara teknis nantinya begini. Mas Roy didakwa ya kan sama Dr. Tifa sudah melakukan fitnah terhadap Jokowi, kan begitu? Nanti kita akan lihat subjek, objek dan lain sebagainya, itu kita lihat apa pernyataannya, apa objek penelitiannya dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita konstruksikan. Tetapi satu hal prinsip, kalau orang kemudian dikatakan fitnah, maka menurut hukum acara menurut KUHP, dia harus diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa itu tidak fitnah. Tetapi sebelumnya ya Jokowi harus datang dulu sebagai pelapor. Datang, kemudian ditanyakan Anda apa masalahnya dan lain sebagainya. Kemudian kesempatan berikutnya Mas Roy harus tunjukkan bahwa apa yang dilakukan dia itu bukan fitnah, tapi yang namanya penelitian, statement dan lain sebagainya ada ruang lingkupnya. Anda tidak bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang tidak Anda katakan, tidak Anda teliti, atau Anda tidak berada di tempat itu. Nah, ini kan sebenarnya menarik. Saya kan nggak mau buka-buka semuanya. Kalau ini kan sudah soal strategi persidangan. Kalau tadi misalnya Pak Al-Katiri bilang 3 tahun persidangannya, it could be possible 3 tahun, tapi it could be possible cuma berapa hari. Kan bisa jadi. Atau beberapa kali persidangan. Atau beberapa kali persidangan selesai. Nah, kok bisa begitu? Ya sudah, nanti aja tunggu saja bagaimana persidangannya ke depan. Kan begitu. Jangan-jangan eksepsi diterima. Nah, selesai. Atau nota perlawanan, selesai. Tetapi sekali lagi, kita fair aja. Mudah-mudahan nanti ada the independence of judiciary. Ada pengadilan yang fair trial. Nah, itu yang kita harapkan. Karena itu saya mendukung nih kawan-kawan semua. Ya, dibuka persidangannya. Ya, Pak Jokowi hadir, kemudian kita nanti konfrontasi Pak Jokowi, kemudian masyarakat Indonesia akan menilai. Sekaligus pembelajaran hukum. Kalau kita misalnya berdebat panjang tentang suatu hal, jangan-jangan ruang lingkupnya tidaklah seluas yang kita bayangkan. Atau hukum acaranya tidak memungkinkan untuk jalan yang diinginkan oleh rakyat banyak, tetapi justru cuma lingkup yang kecil. Tetapi sekali lagi, demi integritas nasional ya, saya berharap asli dan tidak aslinya ijazah Jokowi itu harus betul-betul dibuktikan. Apakah pembuktiannya akan di sidang Mas Roy atau yang lain, itu nanti kita lihat. Hei, Pak Jokowi, Anda punya ijazah kan? Ayo dong
dengan bangga sukarela tunjukkan, kawan-kawan Fakultas Sains yang kamu ahli forensik gitu, teliti ini Pak Jokowi, silahkan teliti, selesai urusannya, terbuka, saksikan oleh Senat Guru Besar. Kan seorang kampus yang sampaikan begitu. Andai kan orang meragukan ijazah saya serahkan Senat Guru Besar, undang Fakultas Sains Forensik, teliti ijazah saya, selesai. Dan saya sebagai orang kampus, mantan rektor, saya malu kalau urusan ijazah sampai urusan ke polisi, apa urusannya polisi dengan ijazah? Gitu. Karena ijazah domainnya domain akademik. Iya, domain akademik, dan di kampus itu ada etika, ada saintis, selesai urusannya. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bertemu lagi bersama saya di channel Jalur Emas. Dan teman-teman, kita akan membahas bagaimana sih apa pesan dari video ini. Jadi menurut saya pesan dari video ini yaitu judul menggunakan bahasa yang tegas untuk menegaskan bahwa menurut narasi video tidak ada lagi alasan bagi pihak Jokowi untuk menyangkal kejanggalan ijazah karena ada ahli dari Universitas Indonesia yang mengaku memiliki bukti nyata, serta tuduhan bahwa pihak berwenang tidak bekerja secara transparan. Berikutnya pesan dari video yaitu video menyoroti pernyataan pakar hukum UI yaitu Dr. Feby Mutiara Nelson yang menekankan bahwa masalah tidak selesai meskipun dokumen diperlihatkan karena masih ada celah pernyataan prosedur dan verifikasi yang belum terjawab sepenuhnya. Berikutnya pesan dari video ini yaitu dikaitkan dengan sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta perkara nomor 211 tahun 2025 Pengadilan Negeri Surakarta, di mana hakim menegaskan fotokopi tidak bisa menggantikan dokumen asli sebagai alat bukti sah. Mengapa topik ini sangat penting teman-teman? Itu yang pertama, ijazah adalah sangat memegang ijazah sah merupakan syarat sah memegang jabatan publik. Keasliannya berkaitan langsung dengan kepercayaan rakyat dan legitimasi kekuasaan. Berikutnya, mengapa pentingnya topik ini, teman-teman, yaitu polemik ini telah berlangsung lebih dari setahun, melibatkan lembaga pendidikan kepolisian dan pengadilan, menjadi ujian bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan birokrasi. Berikutnya, video ini hadir di tengah ketegangan publik. Sebagian pihak menurut klarifikasi mutlak, sebagian lain meminta menghormati proses hukum yang berjalan. Ringkasan perjalanan polemik hingga saat ini. Dimulai dari awal mencuat kasus ini pada tahun 2025, analisis font, tata letak, dan detail fisik dokumen yang dianggap tidak sesuai standar UGM tahun 1985. Berikutnya, pihak yang bersuara Rosyuryo, Rismon Sianipar, serta kelompok alumni UGM yang menggugat secara hukum. Dan berikutnya yang terakhir adalah pihak pembela UGM menjelaskan status kelulusan resmi. Polri menyatakan hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen sah. Hingga kini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah itu palsu. Kemudian teman-teman, Dr. Feby Mutiara Nelson, pakar hukum pidana Universitas Indonesia, yang kerap memberikan pandangan terkait aspek hukum pembuktian dokumen, dalam video penekanan adalah maksudnya dia mengatakan bahwa begini, jadi Dr. Nelson ini mengatakan bahwa saya tahu hal yang sebenarnya terjadi. Mengacu pada prinsip hukum bahwa bukti tidak hanya soal dokumen, tapi juga kelengkapan asal-usul prosedur penyimpanan dan verifikasi silang. Beliau juga menegaskan, meskipun dokumen asli diperlihatkan, pernyataan baru bisa muncul seperti keaslian tinta, kertas, stempel, dan apakah dokumen yang ditampilkan benar-benar yang sama sejak awal diterbitkan. Bukti-bukti nyata yang disorot dalam video adalah ketidaksesuaian data arsip
yaitu perbedaan kecil namun krusial antara catatan administrasi UGM yang dipublikasikan dengan salinan ijazah yang beredar, kemudian keterlambatan penyerahan dokumen asli, alasan bahwa dokumen disita polisi namun tidak ada surat resmi yang menjelaskan status dan kapan bisa dikembalikan ke pengadilan. Berikutnya, bukti-bukti nyata yang disorot adalah yang ketiga, pernyataan saksi yang bertabrakan. Beberapa saksi menyatakan tidak pernah melihat dokumen asli secara langsung, sementara pihak lain mengaku sudah memverifikasinya. Berikutnya, analisis forensik yang berubah-ubah. Jadi ada ahli yang awalnya menyatakan palsu, lalu mengubah pendapat, ada yang sebaliknya menunjukkan perlunya pemeriksaan independen dan transparan. Tuduhan penegak hukum sengaja ditutupi atau bagaimana ya teman-teman? Jadi dalam video menyoroti penghentian penyelidikan oleh Bareskrim Polri pada Juli 2025 dengan alasan bukti belum cukup kuat, namun pihak pelapor merasa tidak dilibatkan dalam gelar perkara. Kemudian belum ada klarifikasi publik lengkap mengenai hasil pemeriksaan fisik dokumen seperti jenis kertas, usia tinta, dan ciri khusus keamanan dokumen UGM masa itu. Kemudian di pengadilan perdata, pihak tergugat berulang kali meminta gugatan ditolak karena alasan prosedural, bukan membahas substansi keaslian dokumen. Kemudian teman-teman, fakta hukum yang harus dipahami. Yang pertama, aturan pembuktian dokumen di Indonesia. Berdasarkan hukum acara perdata, dokumen asli adalah bukti utama. Salinan baru sah jika diverifikasi resmi atau dicocokkan langsung di hadapan hakim. Kemudian, Hakim Pengadilan Negeri Solo menegaskan, tanpa asli tidak bisa dilakukan pembandingan sehingga bukti yang diajukan belum bisa dijadikan dasar putusan. Kemudian penting dipahami bahwa penolakan bukti bukan berarti dokumen dinyatakan palsu, melainkan belum memenuhi syarat prosedur hukum. Tahap berikutnya teman-teman, yaitu hasil pemeriksaan resmi sejauh ini. UGM secara resmi menyatakan Joko Widodo lulus sah tahun 1985 Fakultas Kehutanan. Dan Polri memeriksa 130 saksi, 22 ahli, dan ratusan dokumen, menyimpulkan dokumen yang diperiksa sesuai catatan resmi. Namun, hasil polisi tidak mengikat pengadilan perdata yang sedang memeriksa gugatan warga. Kemudian, belum ada pemeriksaan forensik independen yang dipublikasikan secara terbuka untuk umum. Posisi berbagai pihak teman-teman. Yang pertama, penggugat menuntut pengadilan memeriksa dokumen asli secara terbuka. Jika tidak bisa ditampilkan maka dianggap ada ketidakberesan. Kemudian pihak Jokowi dan UGM, dokumen asli dalam penyitaan kepolisian, meminta proses hukum berjalan sesuai aturan, menolak tuduhan pemalsuan. Kemudian teman-teman, pakar hukum menyarankan agar hakim meminta surat keterangan resmi dari kepolisian atau menunjuk tim ahli independen untuk memverifikasi salinan yang ada. Kemudian teman-teman, hal-hal yang ditekankan dalam video adalah barangkali teman-teman pengen tahu, yaitu yang pertama, ada bukti yang belum diungkap ke publik yang menunjukkan kejanggalan serius. Kemudian penegak hukum tidak bekerja secara netral dan transparan. Kemudian pihak Jokowi tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan atas pernyataan yang diajukan. Berikutnya teman-teman, hal yang perlu diluruskan seharusnya dalam video itu adalah tidak ada pernyataan resmi dari pihak UI tersebut yang menyatakan secara mutlak ijazah pasti palsu, hanya menurut celah prosedur dan perlunya pemeriksaan tuntas. Kemudian kata sengaja ditutupi adalah narasi pembuat video, belum ada bukti sah yang menunjukkan pelanggaran wewenang oleh aparat. Nah teman-teman, demikian saja dulu penjelasan terkait video yang baru saja kita saksikan, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.